Tidak bicara hukum. Nah, persoalannya ini sekarang salah kaprah, seakan-akan kalau tindak pidana tidak dilaporkan lalu tidak ada apa-apa. Yang pelaporan itu beda dengan pengaduan ya di dalam hukum. Kalau Pak SBY dan Kiai Ma'ruf Amin tidak mengadu, ya selesai, dan sudah memberi maaf, selesai. Dalam kasus yang menuduh mereka membicarakan fatwa atau membicarakan pilgub. Tetapi dalam kasus lainnya itu bukan haknya Ma'ruf Amin dan SBY. Kalau sudah menyadap itu melawan negara, gitu. Ketika melawan kemudian, hukum negara. Ya, Prof. Mahfud, ketika silakan. kemudian disampaikan melawan negara, tetapi negara sendiri dalam hal ini istana menyatakan bahwa tidak ada kemudian kepentingan kita dan kita tidak pernah meminta dilakukannya penyadapan itu. Kira-kira siapa kalau Prof. Mahfud sendiri melihat kondisi ini yang kemudian konon kabarnya Tuhan dalam tanda petik disampaikan oleh pengacara dari Ahok ini, Prof? Nah ya, itu kan tugas polisi untuk mengungkap itu. Dia tahu dari mana pembicaraan itu, gitu. Kalau tidak, itu berarti menyebarkan berita bohong dan fitnah. Ingat ya, ini yang terbawa mau tidak mau NU, karena dikatakan Kiai Ma'ruf Amin menerima telepon dalam kaitannya dengan ketua Dewan Suriah atau ketua Suriah Majelis Nahdlatul Ulama di kantor Nahdlatul Ulama. Lalu apa salahnya orang menerima telepon kok dijadikan apa tuduhan bahwa ini mempengaruhi sikap keagamaan Majelis Ulama. Lah Ahok juga pernah ke PBNU, apa ndak nelpon dulu apa? Si Sandiaga Uno tuh ke PBNU dimuat oleh TV juga apa ndak nelpon dulu apa Pak, langsung datang ujuk-ujuk gitu. Tidak ada pelanggaran orang menerima telepon, bahkan tidak ada pelanggaran kalau misalnya SBY tolong titip anak saya didukung, tidak ada pelanggaran, itu kan politik. Seperti halnya Ahok juga minta didukung, tidak apa-apa juga gitu. Nah saya berharap ini hukum yang ditegakkan lah, jangan retorika politik terus, hukumnya itu dipermainkan. Terutama yang saya menyesalkan akhir-akhir ini, istilah pengaduan dan istilah pelaporan itu disamakan aja. Gini loh, kalau tindak pidana itu sifatnya pelaporan, artinya masyarakat kalau ada tindak pidana melapor ke polisi kalau polisinya tidak tahu. Ya. Tetapi kalau polisi sudah tahu sendiri atau sudah mendengar dari media massa, itu langsung bertindak. Seperti halnya kalau ada orang membakar rumah orang gitu kan, tidak usah perlu laporan. Kalau tahu langsung tangkap orangnya gitu. Sama dengan itu. Ya, tindak penyadapan ini ancamannya 10 tahun penjara dan atau denda disertai denda 800 juta rupiah. Itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 31 dan Pasal 42. Tidak ada yang mengatakannya harus laporan, gitu. Baik. Polisi kalau tidak bertindak ini, ya menurut saya tidak benar. Gitu. Baik, kita sama-sama mendengarkan apa kemudian yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono petang tadi mengenai apa yang kemudian disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu, Prof. Mahfud. Dalam sebuah persidangan dikatakan ada rekaman atau transkrip atau bukti percakapan saya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Begitu bunyinya. Nah, spekulasinya langsung macam-macam. Nah, saya ingin menyoroti masalah itu karena kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin atau percakapan siapapun dengan siapa disadap tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan, dan hal-hal yang dibenarkan dalam undang-undang, namanya itu penyadapan ilegal. Kalau yang disadap itu percakapan telepon, bunyinya menjadi illegal telepon tapping. Nah, kalau penyadapan itu punya motif politik, maka istilahnya menjadi political spying. Satu, dari aspek hukum,
masuk, dari aspek politik juga masuk. Sementara itu saudara-saudara, saya ingatkan masih kembali ke soal penyadapan ilegal, karena for me it is very serious. Serius. Kita punya perangkat undang-undang, adalah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE. Ya, itu pertama kali terbit di era saya dulu pada tahun 2008, kemudian diperbaharui di era Pak Jokowi pada tahun 2016. Di situ ada pasal-pasal yang melarang seseorang atau pihak manapun melakukan penyadapan ilegal tadi. Salah satunya saya bacakan, ini pasal 31. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, berat hukumannya, dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Konstitusi kita, undang-undang kita, aturan kita sama dengan negara-negara lain